Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurina sebagai dosen protokoler dan public speaking, dan juga teman-temanku yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga saya dapat menyampaikan isi pesan dari pidato saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Ayo Durasi, Ayo Hidup Tentram dengan Toleransi. Sebelum saya memasuki materi, saya akan memberikan sedikit pengertian toleransi. Toleransi adalah suatu sikap dan saling menghormati, menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. Apakah penting kita bersikap toleransi? Tentu saja penting. Kita membutuhkan sikap toleransi dalam hidup kita, agar hidup kita lebih damai. Di Indonesia banyak sekali ras, suku, dan agama. Dan selalu menjadi fakta bahwa kita tinggal di dalam masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering mengarahkan pada cekcok di masyarakat. Untuk menjaga harmoni dan kesatuan dalam masyarakat, dibutuhkan saling menghargai dari anggotanya. Indonesia telah merdeka sejak 76 tahun yang lalu, tepat pada 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan pidato kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sejak itulah negara Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan negara Indonesia berarti berbeda-beda tetap satu. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki 17.506 pulau. Pulau-pulau ini terdiri dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Semboyan dari bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sangatlah sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia sendiri. Dari ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, dan agama. Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa dan 6 agama yang diakui oleh negara. Dari sekian perbedaan yang ada, dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, diharapkan kita menopang dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap kehidupan bangsa di Indonesia. Toleransi sangat berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lupa akan sejarah kita dahulu dan pada zaman penjajahan. Semua rakyat Indonesia bersatu berasal ras, suku, dan agama yang berbeda dengan tujuan dan semangat yang sama untuk memerdekakan bangsa. Dengan semangat persatuan dan kesatuan inilah menumbuhkan rasa toleransi sehingga menjadi pendorong kemerdekaan negara Indonesia. Jadi dengan adanya toleransi dapat menjadikan keadaan negara yang damai tanpa adanya permasalahan ras, suku, dan budaya maupun antar golongan agama. Akan tetapi pada saat ini keadaan toleransi dalam kebinekaan menjadi buruk sekali dan sedikit demi sedikit seperti menghilangkan dari kehidupan bangsa. Hal ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan bangsa. Hilangnya toleransi juga dapat mengacu kesatuan dan persatuan bangsa. Hilangnya toleransi juga menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Faktor hilangnya toleransi dan semangat persatuan dalam kehidupan bangsa yaitu sedikit masyarakat memahami arti penting toleransi dalam kehidupan bangsa. Dan selain itu juga masyarakat juga kurang memahami Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Teman-temanku sekalian, sikap toleransi yang menjadi karakter Indonesia mulai terkikis dengan adanya provokasi dan tindakan hoaks di media sosial. Media sosial yang seharusnya digunakan untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat roda ekonomi justru dimanfaatkan untuk memecah persatuan dan memunculkan berita hoaks, propaganda, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Beberapa tokoh memberikan tanggapan tentang toleransi. Dikutip dari Ahmad Wahid yang merupakan salah satu tokoh pemikir dan pembaharu Islam. Toleransi beragama karena berarti menghormati manusia dan keseluruhan adanya, memandang kehidupan rohani orang lain sebagai hak kepribadian yang tidak dapat diganggu-gugat dan dikendali orang luar. Para hadirin sekalian, banyak manfaat jika kita menumpahkan nilai-nilai toleransi. Salah satunya, contohnya, manfaat toleransi dalam agama Islam. Yang pertama, mempererat silaturahmi. Yang kedua, menghindari perpecahan. Yang ketiga, melatih diri untuk saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Yang keenam, perkembangan dapat terlaksana. Yang ketujuh, tidak membuat diri merasa paling benar. Teman-temanku sekalian, bayangkan jika kita hidup tanpa toleransi. Akan ada perang dan konflik di mana-mana. Akan mustahil bagi kita untuk tinggal berdampingan dengan mereka yang berbeda dengan kita. Kita akan tinggal dengan teror bahwa orang-orang di luar sana kita akan menyerang kita kapanpun. Sayangnya masih ada orang di luar sana yang merasakan teror ini. Ketakutan dikucilkan, diejek, dan ditertawakan hanya karena menjadi diri mereka sendiri dan hanya karena apa yang mereka yakini. Hanya karena mereka tidak sama seperti masyarakat lainnya. Mereka didiskriminasi. Orang-orang ini adalah kaum minoritas. Mereka juga manusia seperti kita. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Namun, mereka tidak bisa hidup dengan tenang seperti kita. Mengapa? Karena masih ada orang-orang yang tidak toleransi dalam
dalam hidup di tengah-tengah kita yang selalu akan menggunakan alasan mayoritas untuk membenarkan perbuatan jahat mereka, dan hormat kita kepada kaum minoritas dengan memberikan rasa toleransi. Memang benar toleransi itu penting, tetapi kita juga harus bijak dalam bertoleransi. Maksudnya adalah kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Karena salah juga untuk mentolerir perbuatan dan kepercayaan yang dapat membahayakan dan dapat menciptakan efek negatif kita dalam masyarakat. Kita harus tahu kapan kita memberikan toleransi dan kapan tidak. Kita dapat mentolerir segalanya. Toleransi sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pidato saya, izinkan saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Karl Popper. Toleransi tidak terbatas akan mengarahkan pada hilangnya toleransi. Toleransi memang sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita, tetapi kita harus menggunakan secara bijak. Jika tidak, itu dapat merusak esensi dari toleransi itu sendiri dan dapat membawa hasil buruk pada kita dan orang lain. Terima kasih.